Iya. Mungkin ada harapan Pak Presiden kepada warga Sumatera Barat, terutama kader PKS Sumatera Barat, Pak Presiden. Iya, saya akan tetap seperti tentara itu aja, bahwa saya netral-netral saja gitu. Tapi saya kembali lagi terpanggil bahwa saya itu tentara, salah satu tugas saya adalah bagaimana menjaga keselamatan bangsa di antaranya, kan begitu ya? Iya. Dari sekian partai yang saya lihat ini, saya melihat bahwa ini pribadi saya mengatakan bahwa PKS adalah partai yang komit dan konsisten. Gitu. Alhamdulillah. Kalau kata pantun begini, Ya. kalau takut dilamun ombak, Ya, jangan cakep. berumah di tepi pantai. Oh, ya, Kalau ya. takut hati bergolak, ya jangan masuk partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nikmat makan kentang setelah berenang. Apalagi Cakep. tambah bakwan dan tahu. Cakep. Pak Presiden, selamat datang di Ranah Minang. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya, Amin. makasih. Amin. Kata orang Minang, pantunnya harus dua, Pak Presiden. Itu ya. Nah, dua pantun Sairiang. Sairiang balam jo barabah lalu, balam mandi. Sairiang salam jo sambah lalu, salam kembali. Terima kasih Pak Presiden, Pak Fuad Basha sudah hadir bersama kita di PKS TV Sumatera Barat, dan izin berkenan Pak Presiden menyapa warga kita di Sumatera Barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sumatera Barat? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Pak Presiden. Pak Fuad juga berkenan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kampuang, semoga selalu sehat, sukses, jaya, dan Amin. jangan lupa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pak Presiden, kita ngobrol santai aja Pak Iya. Presiden. Kami Sumatera Barat nih dapat berkah. Iya. Bisa dikunjungi oleh Pak Presiden, dan kayaknya pasti ada nih pesan khusus ya kunjungan Pak Presiden kali ini. Mohon kalau bisa dapat bocornya dikit Pak Presiden. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir ke Sumatera Barat kembali ya. Memang dalam kunjungan hari ini kita ingin melakukan konsolidasi ya, struktur dan juga ingin agar struktur bersama Pordapil dan caleg ini bisa bersinergi untuk menuju pemenangan di 2024. Tentu pemenangan PKS sebagai peserta pemilu sekaligus pemenangan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh PKS. Yang harapannya dua-duanya menang ya. PKS menang di Sumbar, Sip. Anies menang sebagai presiden. Gitu. Iya. Pak Presiden, di Sumatera Barat ini kan alhamdulillah gubernurnya sudah 3 periode. Alhamdulillah. Ya, Pak IP 2 periode dan sekarang Buya Mahyildi. Iya. Banyak juga tantangan-rintangan yang beliau hadapi Iya. ya. Tapi kita juga optimis, insya Allah Iya. bisa melanjutkan Pak Mahyildi 2 periode. Iya. Mungkin ada harapan Pak Presiden kepada warga Sumatera Barat, terutama kader PKS Sumatera Barat, Pak Presiden. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih pada warga Sumatera Barat yang sudah mempercayakan pada kader PKS ya, Profesor Dr. Irwan Prayitno 2 periode memimpin Sumatera Barat, dilanjutkan dengan Buya Mahyildi memimpin Sumatera Barat ini. Nah, ini tentu pemimpinan yang bisa berkesinambungan dan berpadu untuk menuju pada satu hal yang menjadi cita-cita kami di PKS adalah mewujudkan cita-cita founding father kita ya, para pendiri bangsa ini ya, ingin bagaimana menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsanya ya, dan mensejahterakan juga, bahkan kalau mungkin tadi dalam skala internasional ya, itu ada amanah para pendiri bangsa turut serta dalam ketertiban dunia. Tentu ini perjuangan yang panjang ya, oleh karena itu mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa capai ya, ini mungkin dalam proses-proses berikutnya sehingga mudah-mudahan amanah ini akan terus tersempurnakan sehingga amanah para pendiri bangsa ini, cita-cita mereka, keinginan mereka akan bisa terwujudkan dengan kepemimpinan yang berkesinambungan. Tentu ya ada ujian, gejolak, ada tantangan tersendiri ya. Nah, saya berharap pada Buya Mahyildi sebagai pejabat publik PKS dan juga kepada kader simpatisan PKS, jangan kemudian surut, jangan berpikir kemudian meninggalkan gelanggang, tapi terus
teguh ya, menyongsong ke depan ini yang lebih baik. Kalau kata pantun begini, kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut hati bergolak, ya jangan masuk partai. Ya kalau udah masuk partai, udah konsekuensi harus kita hadapi dengan kondisi apapun. Makasih Pak Presiden. Pemirsa PS TV Sumbar, alhamdulillah Pak Presiden juga didampingi oleh senior kita dari Sumatera Barat. Kalau kita di Sumatera Barat ini karena beliau dari Bukit Tinggi, kita panggil Inya nih. Oh gitu. Dari Inya Fuad Basha. Nah, pertanyaan kami yang paling sederhana, Inya, kenapa Inya setelah pensiun mau bergabung dengan PKS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Jadi begini. Saya itu tentara, dari kecil bercita-cita jadi tentara, kemudian dan jadi tentara. Alhamdulillah. Nah, pada saat tentara itu saya tahu persis bahwa kita itu dilahirkan adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, hanya kepada bangsa dan negara. Dan mereka menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa. Itu tiga itu tugas pokok kita. Makanya selama kita tentara, kita komit dan konsisten bahwa kita berada di semua golongan. Karena demi yang tadi tiga saya sampaikan tadi itu. Nah, kemudian setelah saya pensiun, awalnya saya mau berpikiran bahwa saya akan tetap seperti tentara itu aja, bahwa saya netral-netral saja gitu. Tapi saya kembali lagi terpanggil bahwa saya itu tentara, salah satu tugas saya adalah bagaimana menjaga keselamatan bangsa di antaranya, kan begitu ya? Nah, dalam rangka menjaga keselamatan bangsa inilah saya terpanggil dalam situasi yang seperti sekarang ini. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang memang perlu harusnya kita tingkatkan kembali. Kita lihat banyaknya terjadi perpecahan-perpecahan, kemudian antara anak bangsa saling gotok-gotokan, saling hina-menghina, bahkan agama pun saling sindir-menyindir, itu sudah nggak wajar gitu loh. Nah, dasar itu saya pertimbangkan bahwa kalau gitu saya harus mengambil sikap. Karena kebetulan di partai-partai inilah kita harus bisa masuk untuk merubah segala sesuatu itu. Nah, dari sekian partai yang saya lihat ini, saya melihat bahwa ini pribadi saya mengatakan bahwa PKS adalah partai yang komit dan konsisten. Gitu. Alhamdulillah. Partai yang komit dan konsisten. Nah, kebetulan juga komit terhadap bangsa dan negara, komit terhadap rakyat dan kesejahteraannya, dan komit terhadap agama gitu ya. Agama bukan berarti hanya agama Islam, tidak. Di PKS kita banyak agama lain. Saya dari tentara juga, teman-teman saya dari Hindu juga ada yang masuk. Dari Kristen juga ada yang masuk gitu. Jadi orang yang mencerminkan selama ini bahwa PKS ini kan itu Islam Wahabi, tidak, ini Islam Ahlussunnah wal Jamaah beneran gitu loh, saya sudah alami gitu loh. Nah, untuk menyatakan itulah makanya saya masuk partai PKS ini, memperlihatkan pada orang, dan setelah saya di dalam, saya dapatnya memang demikian adanya. Tidak pernah berbicara masalah sekuler, sektor-sektor agama, tidak, semua berbicara bangsa dan negara. Semua berbicara tentang bangsa dan negara. Jadi nggak pernah mengatakan bahwa nanti kita menjadi negara Islam. Nggak ada negara Islam. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, PKS sudah final itu. PKS sudah final itu. Jadi yang selama ini digembar-gemborkan ini, tidak benar itu. Nah, di sana konsistensinya PKS seperti itulah, maka saya putuskan waktu itu. Saya runding dengan beberapa rekan saya, jadi saya nggak satu orang loh ya. Sudah 70 lebih saya tentara yang masuk. Dan di antaranya 40 orang perwira tinggi loh. 40-an orang itu udah perwira tinggi. Karena apa? Ya itu tadi. Tapi masuknya kita ke PKS ini bukan untuk mengadu PKS, tidak. Kita hanya untuk meyakinkan PKS bahwa tetaplah konsisten dengan jati dirinya terhadap bangsa dan negara dan rakyat kayak gitu. Itu makanya. Satu lagi. Apa pesan khususnya untuk warga Sumatera Barat? Itu saya sampaikan tadi itu ya. Jadi orang Minang itu sebenarnya susah kita omongin. Kenapa? Orang Minang itu pintar-pintar. Hebat. 3 dari 4 pendiri bangsa katanya orang Minang kan gitu Pak ya. Nah, orang Minang itu alun bakile ala bakalam, bakile ikan di laut ala tahu jantan batino. Jadi ikan baru begini aja di laut, dia bukan tahu ikan apa Pak, tahunya itu jantan tuh betul udah tahu orang Minang itu. Makanya sebenarnya saya tidak mau lagi tidak akan menyampaikan kalian begini, nggak usah. Baca sendiri. Untuk anak muda aja. Iya, untuk anak muda. Baca sendiri, lihat sendiri, kaji sendiri, dalami sendiri, dan kalian sudah tahu kemana kalian harus pergi. Dari sekian banyak partai yang ada, silahkan banding-bandingkan gitu ya. Yang partainya yang sekuler yang mana, kemudian yang nasionalis sekuler gitu ya. Yang nasionalis agamis mana, yang silahkan kaji sendiri. Kalau saya mengkaji, PKS yang paling tepat untuk saya dan beberapa rekan yang sudah kita masuk gitu loh.
kaget kejutan loh ya. Orang biasanya masuk 1, 2, tahun depan masuk 3, 4 kan gitu ya. Tapi tahun ini kita tidak. Sudah 70 lebih Masya Allah. kita dari purnawirawan tentara masuk ke PKS. Artinya apa? Itulah kita-kita yang berpikiran bahwa oh sepertinya PKS ini lebih cocok untuk kita menyalurkan demi keutuhan bangsa dan negara gitu. Terima kasih ya. Dari Pak Presiden terakhir pesan khusus untuk kader, caleg, Perdapil, bahkan masyarakat Sumatera Barat terkait dengan Pileg 2024 sekaligus pemenangan Anies, Pak Presiden. Ya, saya ingin pada kader, simpatisan dan seluruh warga Minang ya, mari terus kita berjuang dalam kontestasi di pemilu 2024. Tentu harapan saya adalah PKS bisa menjadi pemenang ya, dan kader dan simpatisan saya terus minta untuk terus bersilaturahim, menyapa masyarakat sebanyak mungkin sehingga masyarakat paham apa yang menjadi cita-cita dan tujuan PKS. Dan insya Allah ini yang sering saya berpesan melalui pantun ya, dari Medan ke Banjarmasin sehingga sejenak di kota Landak. Ya, biarin hujan, biarin angin. Ya, PKS harus tetap tegak. Saya tadi mau minta Pak Presiden menutup dengan pantun, sudah ditutup ya. Pemirsa PKS TV Sumatera Barat, terima kasih sudah ikut menonton dan jangan lupa like, share, dan komen dari podcast kita hari ini. Dan terima kasih Pak Presiden. Ini buat Makasih. jangan bosan pulang kampung, kami menunggu. Karena selama ini merantau Pak Presiden. Iya, Tapi rutin pulang kampung rutin. Tapi urusan keluarga, sekarang urusan PKS. Terima kasih. Urusan negara. Urusan negara. Urusan PKS adalah urusan negara. Ya, kemarin-kemarin kan pulang kampung untuk keluarga. Iya. Sekarang untuk urusan negara. Betul, PKS. betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih kawan-kawan Mas nih pasti minta foto bersama dengan. Oke. Dari awal kan dia mau foto-foto. Iya.